Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh dengan suara yang paling keras katakan Shalom. Lambaikan tangan saudara, katakan Shalom. Wah, puji nama Tuhan. Sungguh bersyukur saya bersama saudara bisa hadir tempat ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita punya karya yang luar biasa atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita tahu bahwa karya salibnya menebus semua dosa kita. Karena anugerahnya kita diselamatkan. Dan saya percaya karena anugerahnya juga kita boleh ada tempat ini untuk menyembah Tuhan kita. Yang rindu untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau mati bagi setiap kami, Engkau bangkit dan hidup, membuktikan kebesaran-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, malam hari ini kami datang tempat ini, kami rindu untuk menyembah nama-Mu, meninggikan nama-Mu, nama di atas segalanya, nama yang berkuasa, nama yang dapat mengadakan mujizat, nama yang dapat memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah malam hari ini kami mengungkapkan segala rasa kekaguman kami kepadamu Tuhan lewat penyembahan kami. Karena semuanya tentang dirimu Tuhan. Semuanya tentang Engkau. Yesus yang kami sembah. Yeshua Hamasia yang kami sembah. Kiralaba shikiralaba. Syaralaba ralaba ralaba. Mari sejenak kita berbahasa roh saudara. Kiralaba shikiralaba ralaba ralaba shikiralaba. Syaralaba ralaba. Shikiralaba ralaba ralaba ralaba. Syaralaba ralaba ralaba. Shikiralaba takaralaba ralaba ralaba ralaba. Terima kasih. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved
is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Come on, say, yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Come on, say yours. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yes, you yes, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Come on, somebody else. Yes, 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 you are, yes, you are. Nawati atas segalanya, yes, you are. Nama yang yes, you are, yes, you are. We shout your name, yes, you are. We worship you, Jesus. Kami menyembahmu, Tuhan. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Yes, you are. Oh, nama di atas segalanya, nama yang berkuasa atas maut, Yesus.
namanya saat ini, panggil namanya. Sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan namanya Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nama yang begitu indah. Yeshua. Terima kasih Tuhan, karena Kau kami hidup, karena Kau kami menang. Namamu membebaskanku, namamu melepaskanku, namamu yang beri kemerdekaan, nama yang berkuasa, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Aduk Rabu kami rasakan di tempat ini menjamah kami. Nama yang terbesar adalah Tuhan kami Yesus, yang adalah Bapa kami. Oh Yesus, Yesus. Oh Yesus, nama yang berkuasa, yang telah mengalahkan maut. Yesus, Yesus. Oh berdaulat atas kami, jamah kami Yesus. Kiralah masih adalah namamu, namamu. Kiralah maya namamu, kiralah mana nama 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 nama. Kiralah mana nama 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 nama. Kiralah mana nama nama. Kiralah maya namamu. Thank you. Terima kasih. Kau penciptakan, Kau penyembuhkan, Kau Tuhan Maha Kuasa. Kau yang menyediakan segala yang kuperlukan. Yesus, Kaulah Tuhan kami.
Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai se manifestará. Panggil namanya Yahweh. Yahweh Israfa Rafa Elohim Elohim Shaddai Shaddai Jireh Jireh Adonai Adonai se manifestará. Oh Yahweh Yahweh namanya, panggil namanya Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sekali lagi kata Yahweh. Yahweh, Dia penyembuh kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang maha kuasa, Dia penyedia kita, Dia Tuhan kita. Katakan dengan segenap hatimu, katakan Yahweh, panggil namanya Yahweh. Labashara labara 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 labashara labara 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 shikira labara 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 labashera labara labara shikira
Kira la basyara la bara 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 la bara. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Elohim, Yahweh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami. Kami kagum akan, oh segala puji bagi-Mu, Yesus, Yesus. Kira la basyera la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Syara la bara la bara la 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 la. Rasakan Dia ada di tempat ini, saudara. Alami Dia saat ini. Ya Tuhan kita, ya selalu menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kira la basyere re 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 la basyara la bara la bara la bara la bara la bara. Sikire re 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 syara la bara la bara la bara. Kira la la syera la 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 mo. Kira la basyara la la bara la bara. Kira la bara 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 la bara. Isa serukan namanya Yahweh. Kau Tuhan kami yang hidup. Tidak ada yang sanggup menandingi Engkau. Bahkan maut tidak sanggup mengalahkan dirimu. Engkau bangkit atas segalanya. Engkau Tuhan kami yang hidup, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh Jesus, 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 Jesus. Nyanyian puja bagi-Mu Tuhan. Yesus. Nama-Mu besar. Kau layak, Kau layak, Kau layak. Nyanyian pujian bagi
Tetap jemaat sendiri katakan nyanyian pujian bagimu. Nyanyian pujian. Segalanya bagimu Tuhan. Hari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, dengan mengangkat kedua tangan kita, katakan nyanyian pujian bagi datang di tempat ini, kami percaya dengan pujian penyembahan, Engkau bertahta di atasnya. Perjumpaan denganmu mendatangkan perubahan yang baik dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam keluarga, di dalam nama Yesus Kristus.
Siapapun yang saat ini berdoa, Engkau mendengar, Engkau menjawab, dan Engkau memberikan karena Engkau yang berjanji bukan manusia, sehingga Engkau berdusta. Khususnya ya Tuhan, Engkau sendiri Yahweh Yireh yang menyediakan yang kami perlukan. Engkau sanggup ya Tuhan, Engkau sanggup. Tuntunlah kami dengan firman. Kami siap mendengarnya dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Iya, sebelum kita lanjutkan dengan doa pengurapan, mari kita simak akan firman Tuhan. Tema kita adalah Great Possession, kepemilikan besar yang Tuhan sediakan untuk kita dapatkan. Biarlah kita memiliki malam hari ini urapan The Possessive God, tentang Tuhan yang memiliki kita. Sehingga melalui doa khusus pada saat ini dan melalui pengurapan khusus Great Possession, engkau diurapi tangan saudara, dahi saudara, engkau lanjutkan bekerja dan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, khususnya dalam finansial. Tuhan memberkati, Tuhan melipat gandakan, Tuhan memberi keajaiban. Dalam nama Yesus percaya katakan amin, amin. Nah saudara-saudara, Tuhan yang kita punyai itu adalah Tuhan yang posesif. Tuhan yang posesif itu kayak apa ya? Bandingkan dengan seorang ibu yang punya anak, ibu ini posesif gitu. Sangat peduli anaknya, sangat menyayangi, sangat memproteksi, terus diawasi, tidak boleh diganggu orang. Itu seorang ibu yang posesif terhadap anaknya. Begitu juga dengan Tuhan yang kita punyai, itu adalah Tuhan yang posesif. Dan kita adalah anak-anaknya. Ketika manusia berdosa dan dosa manusia bertambah-tambah, anugerah Tuhan itu juga semakin ditambahkan lagi. Ketika kesalahan manusia bertambah-tambah, pengampunan Tuhan juga lebih ditambahkan lagi. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang posesif. Dan apa yang dimilikinya itu tidak boleh disentuh atau direbut oleh siapapun. Kalau Tuhan berkata tentang saya, Yusak milikku, selamanya milikku, kata Tuhan tentang diri saya. Kalau seorang ibu yang posesif, ini anak milikku, ojo disentuh. Siapa yang nyentuh dia, urusan sama aku, kata ibu yang posesif. Begitu juga dengan Tuhan. Yusak milikku, selamanya milikku. Yang nyentuh dia, urusan dengan aku yang bela. Saudara pun demikian. Ayatnya di mana? Di Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan begini. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak boleh ada yang merebut. Jadi sekali kita ini menjadi miliknya, kita dipertahankan untuk selama-lamanya menjadi miliknya. Dan iblis dengan segala cara
ingin menarik kita ke bawah sampai binasa di alam maut. Tetapi Yesus menarikmu dengan kasih-Nya agar kita beroleh hidup kekal dalam kerajaan surga. Iblis berusaha menarikmu ke bawah, Yesus menarikmu ke atas untuk engkau dimuliakan, untuk engkau dimiliki, untuk engkau mendapatkan hidup kekal. Di Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan begini, Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal, oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Engkau ditarik dengan kasih setia. Saya percaya tidak kebetulan saudara bisa hadir saat ini. Walaupun tadi sempat tergoda dengan adanya hujan dan lain sebagainya, sehingga banyak orang yang tidak bisa hadir, membatalkan diri untuk hadir. Tetapi saudara bisa sampai saat ini, di tempat ini, Tuhan punya purpose, Tuhan punya rencana untuk engkau diurapi. Nah, bulan April ini kita merayakan Paskah untuk mengingat anugerah bagi setiap orang percaya. Dan setiap orang percaya anugerah Tuhan Yesus lebih besar dari dosa dan kesalahan kita. Saudara sudah ditebus, dosa sudah dihapus, ganjaran yang mendatangkan keselamatan pada kita ditimpakan kepadanya. Dia disalib. Karena Yesus kita tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Kalau nyawa saja Yesus beri, yang lain yang saudara perlu, dia sanggup, dia mau dan mampu memberi. Yesus jauh lebih dari sanggup untuk menyediakan yang kau perlukan. Dan hari ini kita terima pengurapan Great Possession. Cepat saja saudara, ada 3 kepemilikan yang Tuhan berikan pada kita. Yang pertama adalah, supaya mudah dihafal dengan 3D, yaitu desain. Saudara itu menerima Christ design. Tuhan mendesain kita segambar dengan dirinya. Kalau saudara membaca di Kejadian pasal 5 ayat 1, inilah catatan silsilah Adam pada hari Elohim menciptakan manusia, dia telah membuatnya serupa, secitra, segambar dengan Elohim. Didesain serupa dengan Tuhan. Kalau orang membuat sarung tangan karena untuk tangan, maka didesain persis tangan. Saya bawa sarung tangan. Nah, sarung tangan ini dibikin persis dengan tangan. Tetapi sarung tangan ini tidak ada fungsinya sama sekali ketika dalamnya tidak ada jari-jari tangan. Saat tangan ada masuk di dalamnya, maka sarung tangan ini baru berfungsi. Tetapi ketika tanpa tangan di dalamnya, sebuah benda yang tidak ada gunanya sama sekali. Begitu juga karena saudara didesain serupa, segambar dengan Tuhan. Kalau saudara berani melangkah hidup tiap hari tanpa Tuhan, itu seperti sarung tangan keple, tidak ada gunanya sama sekali. Pastikan mulai urapan hari ini engkau bekerja, Tuhan ada di dalammu. Karena engkau segambar dengan Dia, maka engkau dibuatnya berhasil. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, banyak orang
ketika nanti mati, kepingin hidup bersama Yesus di surga dalam kekekalan. Tetapi lucunya ketika di bumi, dia tidak mau hidup bersama dengan Yesus. Padahal waktu mati, kepingin bersama Yesus. Many Christian want to be with Jesus in heaven for eternity. But they barely spend time with him here on earth. Tetapi mereka jarang sekali spend waktu bersama Yesus ketika di bumi. Dan itu fakta. Tetapi seperti sapu tangan ini, ingatlah, tidak ada apa-apanya. Kau bekerja juga memble kayak gini. Kalau tanpa tangan di dalamnya. Pastikan setelah ini sendiri kau gagal. Bersama dengan penyertaan Yesus, engkau dibuatnya berhasil. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Nah saudara-saudara, di Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, kita ini didesain bukan untuk powerless, tapi rancangan yang mendatangkan kebaikan diberikan atas kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Dia merancang untuk saudara memiliki masa depan dan pengharapan. Yang buruk sekalipun menimpa, Tuhan bisa membuatnya mendatangkan kebaikan. Dosa kesalahan manusia tidak dapat menggagalkan rancangan Tuhan atas dirimu, diriku. Lihatlah di Bible. Hampir semua tokoh-tokoh di Bible itu orang yang pernah gagal. Jadi kalau saudara sempat gagal, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Engkau pecundang, engkau sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak saudara. Christ desain atasmu, itu engkau punya masa depan. Kegagalan, jalani. Yunus gagal taat. Abraham gagal sabar. Yakub gagal jujur. Simson gagal hidup benar. Petrus gagal setia. Paulus gagal mengasihi. Tetapi nama-nama yang saya sebut ini, walaupun gagal, tetapi rancangan Yahweh atas mereka tidak gagal. Memang cuma ada satu pribadi yang tidak pernah gagal, yaitu Yesus. Dan kita didesain dengan desain Kristus. Jadi, apakah kau sempat gagal? Tidak ada yang dapat mengganggu gugat desain rancangan Tuhan atas hidupmu. Engkau tidak dirancang untuk binasa, tetapi engkau dirancang untuk pulih, sembuh, sehat perekonomianmu, bekerja diberkati, engkau jadi makmur dan engkau memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ibrani 6 ayat 17 berkata, demikianlah juga Elohim. Karena ingin menunjukkan rancangannya yang kekal kepada mereka. Yang akan mewarisi apa yang dijanjikan, maka dia meneguhkan hal itu dengan sumpah. Tuhan merancangmu, memberi warisan kepadamu, diteguhkan dengan sumpah. Ini tidak main-main. Berarti tidak bisa dibatalkan itu. Sekarang ini mungkin sedang terpuruk, belum ending. Biasanya kalau film itu saudara, sutradara bikin film, itu lakonnya itu tidak langsung menang gitu. Kadang lakonnya itu
pertamanya alami dicurangi, alami dikhianati, alami kekalahan, alami macam-macam saudara. Tetapi endingnya menang. Dan itu disukai oleh banyak orang. Apalagi sutradara surgawi. Dia merancang, mungkin di tengah-tengah perjalanan ada godaan, ada musuh, ada masalah. Tetapi percayalah, dia sutradara yang membuat happy ending dalam cerita kehidupan saya, cerita kehidupan saudara. Happy ending, percaya katakan amin. Toleh kanan kiri, ceritamu happy ending, haleluya. Ceritamu happy ending. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan amin. Ayo kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Kristus Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Desain Tuhan atas kita saudara-saudara, dia tidak akan salah. Karena bukan untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Bisa direvisi karena salah. Tidak saudara. Firman Tuhan katakan rancangannya itu kekal. Diteguhkan dengan sumpah. Supaya saudara dapat warisan. Diteguhkan dengan sumpah. Kalau di bumi manusia memberi warisan. Bisa nggak nyampe kepada saudara. Bisa digagalkan oleh orang lain. Tetapi ada Yesus yang tidak akan mengizinkan siapapun menggagalkan warisan yang disediakan Tuhan atas saudara dan saya. Itu yang pertama, Christ design. Yang kedua saudara, bukan hanya engkau didesain, dirancang punya masa depan. Tetapi ada Christ destiny. Christ destiny. Saudara ditetapkan bukanlah memiliki sekedar rumah di bumi. Mungkin ada rumah yang sederhana, rumah satu, rumah banyak. Tetapi dia mendesain kita memiliki rumah kekal di surga. Di Lukas pasal 9 ayat 25 itu destiny kita. Apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Saudara-saudara, jadi puji Tuhan memiliki rumah di bumi. Tetapi perhatikan Christ destiny atas saudara dan saya. Yaitu rumah yang kekal di surga. Great possession yang Tuhan sediakan. Memiliki rumah kekal di surga, itu destiny yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Dia naik ke surga, dia sediakan tempat, dia bikinkan rumah, setelah selesai dia jemput kita. Kalau Ibu Erika, Pastor Jun berkata, rumahnya sudah selesai, sehingga dia dijemput duluan. Pergi ke rumah kekal. Padahal kita semua di sini juga masih memerlukan pelayanannya. Tetapi karena rumahnya sudah selesai ya diambil sama Tuhan Yesus. Dia alami great possession yaitu Christ destiny, rumah kekal di surga. Ayatnya di mana itu? Di Yohanes pasal 14 ayat 3. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Saat saudara percaya Yesus, kita ini in Christ, surga adalah destiny yang tidak bisa dibatalkan oleh masa lalu, tantangan hari ini, atau akan datang. Itu kerennya Yesus Kristus Tuhan kita. Karena pengorbanannya kita menjadi warga kerajaan surga. In Christ kita memiliki
destiny, tujuan kekal kita, rumah di surga. Dan saudara sudah punya coveringnya, saudara sudah punya bangunannya. Dan kalau sudah selesai, siap-siap saja untuk engkau berangkat ke sana. Karena di sini cuma sementara. Setelah selesai mengerjakan tugas, apa sih tugasnya? Engkau diberkati untuk ikut mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi, selain untuk menafkahi keluarga, untuk bisa menikmati anugerah Tuhan, tetapi juga untuk ikut mengerjakan pekerjaan di bumi. Setelah selesai rumah jadi, berangkat. Sesimpel itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukan moga-moga, bukan semoga, tetapi sebuah kepastian. Terakhir, bukan hanya ada desain, destiny. Yang ketiga adalah Christ dignity. Ada kemuliaan Kristus. Yesus saat hidup di bumi, dia melayani. Tetapi saat itu dia sempat diludahi, ditelanjangi, dicambuki, dipermalukan, direndahkan, disalibkan, dihinakan. Dikuburkan dia, mati bangkit. Tapi kemudian dia dimuliakan, duduk di tahta kemuliaan Bapa, memerintah selamanya. Begitu juga dengan saudara. Saudara punya great possession. Yang ketiga adalah Christ dignity ini. Walaupun engkau mungkin direndahkan, diremehkan, dipermalukan, harga dirimu dihancurkan, terjadi pembunuhan karakter. Ingat, di dalam Kristus bukan harga dirimu lagi yang kau kenakan, tetapi harga diri Kristus yang kau kenakan. Saya sempat menulis lagu saat susah, saat dalam pergumulan itu. Saya tuliskan dari surat Korintus, ku punya harta surga dalam bejana tanah liat, sehingga ku dapatkan kekuatan besar dari Tuhan. Saat ditindas, ku tidak terjepit, habis akal pun ku tak putus asa. Ku dihempaskan dan tidak binasa. Ya Roh Kudus, dahsyat kuasanya. Ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Ketika Yesus dihinakan, diludahi, dicambuk, dipermalukan, toh akhirnya mulia. Engkau mengenakan harga diri Yesus. Kalau engkau sempat dihinakan, direndahkan, dihempaskan. Ketika saya menulis itu, bukan menulis karena teori, karena menulis karena mengalami. Dan ketika saya bisa berdiri saat ini adalah menjadi saksi bahwa lagu itu, ayat itu telah menjadi kenyataan di dalam diri saya. Saat ditindas ku tidak terjepit, habis akal pun ku tak putus asa. Habis akal saudara, tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan. Ku dihempaskan dan tidak binasa, terbuang tetapi tidak binasa. Karena ada Christ dignity di dalam diri saya. Begitu juga dengan saudara, terimalah pengurapan malam hari ini. Bukan rutinitas, aku terima Christ design. Aku terima great possession. Melalui pengurapan ini. Di Galatia pasal 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya bagiku.
Hidup yang kau hidupi bukan dirimu sendiri. Dulu ada nyanyian kuno. Ini nyanyian orang 60 tahun ke atas ini. Saudara ada yang tahu enggak ya? Lagu ini, hidupku bukannya aku lagi. Terus, tapi. Loh ini kok banyak yang 60 tahun ke atas ya? Tapi Yesus dalamku. Semua. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Terus, Yesus hidup dalamku. Dengan keras, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi ketika saudara difitnah, saudara dicurangi, saudara dikhianati, dia mencurangi, mengkhianati Yesus yang ada di dalam diri saudara. Engkau tidak membalas, tetapi ia menimpakan bara api di atas kepalanya sendiri. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Hidupmu bukanlah milikmu lagi. Bapa di surga melihatmu, Bapa melihatmu, dia melihat Kristus. Kau dibenarkan, kau dikuduskan. Dignity in Christ tidak bisa digagalkan oleh apapun. Kesalahan, perkataan, bahkan rancangan buruk manusia tidak dapat merusak citra yang Tuhan tetapkan atas dirimu. Karena di dalam Kristus harga dirimu telah terbungkus oleh harga diri Kristus. Selamanya kita mengenakan harga diri Kristus. Kita mulia, kita berharga, dan kita terhormat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Dia. Katakan amin. Baik, kesimpulannya sekarang. Kepemilikan yang Tuhan berikan pada kita dalam pengurapan ini adalah satu, Christ design. Kau terima Christ design. Engkau bukan pribadi yang powerless, tetapi ketika Kristus ada di dalammu, engkau powerful. Engkau punya kepemilikan Christ destiny. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkau punya rumah, bukan berkat di bumi saja, tetapi di surga. Dan yang terakhir, Christ dignity. Engkau mengenakan kemuliaan Yesus. Yesus menang, kita menang. Yesus mulia, kita mulia. Kita mengenakan harga diri Kristus. Selamanya kita mulia, terhormat, berharga. Terima pengurapan great possession saat ini. Katakan amin. Yuk kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya akan mengurapi nanti tangan saudara. Ketika saudara maju ke depan, saudara membuka tangan saudara. Lalu saya akan mengurapi tangan saudara dan dahi saudara. Saya dengan Bu Hana yang akan mengurapi. Setelah itu biarlah engkau imani, Tuhan, aku milikmu dan engkau menyediakan great possession kepadaku dalam nama Yesus. Haleluya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Semua katakan, aku milikmu. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milikmu, tak
ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Amin. Ada yang sanggup mengasihimu seperti Yesus mengasihimu? Gak ada. Kalau saya sering ngomong kepada orang-orang di dekat saya, urat benciku ini sudah putus. Tetapi kalau Yesus tidak punya urat benci, namanya saja kasih. Tidak ada kebencian padanya, sehingga apalagi urat benci, namanya kasih. Kalau Yusak seperti ini, ada rasa, ada perasaan, ada benci. Tetapi puji Tuhan oleh anugerah, urat benci saya sudah putus. Itu anugerah. Tetapi Yesus, dia tidak ada sedikit pun kebencian. Dia kasih. Dan apa yang dikhotbahkan, apa yang difirmankan saat ini, biarlah kau imani, kau alami, kau miliki dalam nama Yesus. Kasih Yesus itu sangat cukup atas kita semua. Siapa yang percaya, lambaikan tangan tinggi-tinggi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Yuk katakan bersama-sama. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Alasan ku meragukan kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang tiada tara. Tak ada alasan bagiku menjauh dari-Mu. Kau dekat erat aku, tak pernah lepaskanku. Semua, haleluya. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Mari milik Yesus, majulah ke depan, minta pengurapannya. Aku milik-Mu, tak ada yang lain. Ucapkan pujian ini. Yang sanggup mengasihiku. Imani, Apa perkatakan haleluya. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Semua. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu.
Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami minta pengurapan baru. Kami minta penyertaan-Mu. Kami minta firman ini jadi kenyataan dalam diri kami ya Tuhan. Mari buka tangan-Mu saudara. Urapilah kami ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan. Selama hari-hari kemarin, kalau kami menjalani hidup tanpa Engkau, tanpa penyertaan, tanpa kehadiran, tanpa mengandalkan, mulai hari ini, kalau sarung tangan itu tanpa tangan, powerless, mati. Begitu juga kami ya Tuhan tanpa diri-Mu. Kami rindu Tuhan pengurapan-Mu atas kami. Saudara, mungkin ada dari antara saudara yang haus akan kasih ketika manusia mengecewakanmu, mencurangimu. Dengar, tidak ada yang sanggup mengasihimu seperti Yesus mengasihimu. Masing-masing saya beri waktu untuk berdoa. 1-2 menit berdoalah. Saya rasakan hadirat Tuhan. Jamah Tuhan, jamah umat-Mu. Jamah umat-Mu Yesus. Tangan-tangan yang akan diurapi, dahi yang akan diurapi. Terima great possession. Engkau bekerja dan engkau diberkati dalam nama Yesus. Engkau bekerja dan engkau berhasil dalam nama Yesus. Kasih Yesus memulihkan usahamu. Kasih Yesus memberkati penghasilanmu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku milik-Mu. Tak ada yang lain yang sanggup mengasihi apa adanya. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti diri-Mu. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti diri-Mu. Tak ada alasan ku meragukan kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang tiada tara. Tak ada alasan bagiku menjauh dari-Mu. Kau dekat erat aku, tak pernah lepaskanku. Aku milik-Mu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihi
apa adanya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Tak ada alasan ku meragukan kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang tiada tara. Tak ada alasan bagiku menjauh darimu. Kau dekat erat aku, tak pernah lepaskanku. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Tak ada alasan ku meragukan kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang tiada tara. Tak ada alasan bagiku menjauh darimu. Kau dekat erat aku, tak pernah lepaskanku. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku apa adanya. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Sama-sama katakan, aku milikmu, tak
Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku. Sebab kami milikmu Tuhan, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Lagi katakan, aku milikmu, aku milikmu. Yang sanggup mengasihiku. Oh, aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti. Lagi saudara, lagi katakan, aku milikmu. Katakan dengan segenap imanmu saudara, mengasihiku. Oh, aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Lagi, aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku. Aku milikmu, tak ada yang lain yang sanggup mengasihiku seperti dirimu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Katakan haleluya, katakan haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, karena semua kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami rindu untuk memberikan korban ucapan syukur kami. Kami memberi dengan segenap hati sebab kami mengasihi-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Semua umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yang mencurahkan berkat yang melimpah.
pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Malam hari ini, amin. Lagi berkembang kepada Tuhan. Baik, kita akhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita angkat tangan. Bapak bersyukur buat malam hari ini, kami percaya bahwa kami punya rencana yang indah. Tuhan sudah menyediakan bahwa tahun ini adalah tahun pencapaian yang luar biasa. Tuhan memberkati kami, memulihkan kehidupan kami. Jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh dalam anugerahnya Yeshua HaMashiach dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati engkau, memulihkan engkau, dan kesehatanmu dipulihkan. Di dalam nama Yesus yang sudah percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.